Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Untuk video gua kali ini guys, gua ingin membahas kasus berdasarkan request dari akun Melanie Ratidewi yang ingin gua membahas tentang kasusnya Victoria Martin. Oke Melanie, makasih atas requestnya dan gua bakal bahas hari ini. Jadi guys, kasus yang akan gue bawakan dari Victoria Martin adalah kasus tentang pelecehan anak dan kekerasan terhadap anak guys. Dimana Victoria Martin ini ditemukan tewas di apartemennya dengan kondisi dibakar dan dimutilasi. Ketika gue cari data tentang kasus ini guys, gue merasa dan berpikir di mana hati dan pikirannya. Bahkan guys, salah satu dari pelaku tersebut merupakan ibu kandungnya. Dan masih layakkah dia dipanggil seorang ibu? Nah, bagaimana kisahnya? Yuk, mari kita simak. Victoria Martin merupakan gadis kecil atau anak perempuan berusia 10 tahun yang dilahirkan pada tanggal 23 Agustus 2006 dari pasangan Kyle Martinez dengan Michelle Martin. Kedua orang tua dari Victoria ini guys tidak terikat tali pernikahan. Pada saat Kyle ini mengetahui Michelle sedang melahirkan di rumah sakit, tiba-tiba si Kyle ini menghilang guys. Lalu Michelle ini mencoba untuk menghubungi Kyle melalui nomor telepon yang biasa dihubungi. Ketika dihubungi, itu nomor telepon tersebut tidak aktif guys. Dan dari situlah antara Kyle dengan Michelle ini putus berkomunikasi. Bahkan Michelle ini tidak pernah mengetahui keberadaan pastinya di mana Kyle Martinez itu. Pasca melahirkan, lalu Michelle Martin ini mencoba untuk merawat dan mengasuh Victoria dengan sendirian guys. Seiring jalannya waktu, bertemulah dia dengan seorang laki-laki yang bernama Jason Otting, di mana pria tersebut guys bersedia menjadi pacar bahkan orang tua asuh buat Victoria. Setelah mereka menjalin hubungan pacaran, lalu Michelle ini mengandung dan hamil anaknya dari si Jason Otting ini guys, dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Matthew Otting, di mana dia itu menjadi saudara seibunya untuk Victoria. Ketika sudah menjalani kehidupan bersama guys, secara perlahan mereka itu sering terjadi konflik lah antara Jason Otting dengan si Michelle Martin ini, dan pada akhirnya mereka itu memutuskan untuk berpisah di tahun 2014. Michelle bersama dengan kedua anaknya yaitu Victoria dan Matthew, mereka tinggal di sebuah apartemen. Demi untuk bisa melanjutkan hidupnya, demi untuk bisa menghidupi kehidupannya, lalu Michelle ini memutuskan untuk bekerja. Dikabarkan Michelle itu bekerja sering berpindah-pindah tempat, dari tempat kerja A, dari tempat kerja B. Tetapi pada akhirnya Michelle mendapatkan pekerjaan yang layak untuk dia, yaitu di sebuah toko bahan makanan. Walaupun dia itu selalu disibukkan dengan pekerjaannya dan mengasuh kedua anaknya, tetapi rasa kesepian di dalam hati Michelle itu tidak pernah hilang. Lalu Michelle ini mencoba untuk berkomunikasi dengan dunia luar melalui jejaring sosial. Dengan hal itulah dia bisa mengusir atau mengurangi rasa kesepian itu. Seiring jalannya waktu, akhirnya Michelle ini menemukan rasa kenyamanan dia berkomunikasi dengan media sosial guys. Michelle ini sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk chatting dan ngobrol dengan laki-laki yang ada di luar sana. Bila dia menemukan kecocokan dengan laki-laki tersebut, lalu Michelle ini bertemu dan memutuskan untuk berpacaran. Bahkan guys, Michelle ini sering membawa pacarnya untuk tinggal bersama di apartemennya, tinggal bersama dengan kedua anaknya yaitu Victoria dan Matthew. Tetapi ketika di dalam hubungan itu mereka tidak menemukan kecocokan, lalu mereka memutuskan untuk pisah, dan itu dilakukan secara berulang-ulang guys. Tahun 2016, Michelle ini sering online melalui jejaring sosial yang bernama Plenty Office. Di dalam jejaring sosial itulah Michelle ini menemukan sosok pria atau laki-laki yang bisa membuat dirinya nyaman, dan pria tersebut bernama Fabian Gonzalez. Karena pada saat chatting dengan Fabian, Michelle ini menemukan rasa kecocokan, kenyamanan yang ada di dalam dirinya Fabian. Walaupun mereka ini belum bertemu guys, tetapi benih cinta, benih asmara sudah tumbuh di antara keduanya. Lalu mereka memutuskan untuk bertemu dan mengenal lebih jauh, tepatnya di bulan Juli 2016. Ternyata sejak pertemuan awal, benih-benih cinta yang ada di dalam hati mereka berdua ini semakin tumbuh guys. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran, dan Michelle mengajak Fabian untuk tinggal bersamanya di dalam apartemennya dengan kedua anaknya, yaitu Victoria dan Matthew, tepat di bulan Agustus 2016. Walaupun Michelle dengan Fabian ini baru kenal dan berpacaran, tetapi Michelle ini sangat percaya dengan Fabian guys. Michelle ini sering meninggalkan kedua anaknya untuk bersama Fabian ketika Michelle berangkat kerja. Ketika Michelle berangkat kerja dan meninggalkan kedua anak yang bersama Fabian, Fabian itu sering melakukan pelecehan seksual kepada Victoria.
Dan Victoria ini mencoba mengadukan sikapnya dan kelakuan dari Fabian kepada ibunya. Tetapi apa yang dia dapat? Bukan pembelaan guys. Malah si Victoria ini dimarahin balik oleh ibunya. Dia dibilang mengada-ngada. Hal yang dilakukan oleh Fabian itu guys, dilakukan berulang kali ketika Michelle berangkat kerja. Ternyata guys, Fabian ini merupakan pecandu narkoba dan dia juga pengedar narkoba guys. Dan bukan hanya itu, Fabian ini sering memanggil teman-temannya untuk datang ke apartemen untuk melakukan pesta miras dan pesta narkoba. Dan itu dilakukan bukan hanya pada saat Michelle berangkat kerja. Pada saat ada Michelle pun dia melakukan hal yang sama dan Michelle membiarkan itu terjadi. Bahkan guys, Fabian itu pernah terlibat dalam kasus hukum di mana dia itu menjadi terdakwa atas kasus pelecehan terhadap anak dan penelantaran anak. Tapi entah kenapa ya guys ya, pada saat itu kasus yang dilakukan oleh Fabian ini termasuk pelanggaran kecil dan disitulah Fabian bebas atau terbebas dari jerat hukum. Dan ketika Fabian sedang melakukan pesta drugs atau narkoba yang menjadi objek atau pelampiasan dari seksualnya Fabian dan teman-temannya, itu adalah Victoria guys. Dan yang lebih gilanya lagi, pernah disaksikan oleh Michelle. Dan Michelle membiarkan itu terjadi guys. Kalian bisa bayangkan guys, di mana nuraninya seorang ibu ketika melihat anak perempuannya sedang dilecehkan, sedang digauli oleh pacarnya sendiri. Dan dia malah bukan membela, tetapi malah membiarkan itu terjadi di depan matanya. Bener-bener gila guys, gue nggak habis pikir. Tiba Fabian ini mendapat telepon dari sepupunya yang bernama Jessica Kelly. Dia mengatakan bahwa masa hukuman dia di dalam penjara akan berakhir dan dia meminta tolong kepada Fabian untuk menampung dia selama dia keluar dari penjara. Jessica ini guys merupakan terpidana dalam kasus pemerkosaan dan narkoba sehingga dia harus menjalani masa hukuman. Ketika mendengar permintaan itu guys, si Fabian ini malah menjadi bingung karena dia juga merupakan pengangguran dan dia pecandu dan pengedar narkoba, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Lalu di tengah kebingungan Fabian ini, Fabian mencoba untuk berbicara kepada Michelle. Dia meminta tolong kepada Michelle agar saudaranya yang bernama Jessica Kelly ini bisa tinggal bersama di dalam apartemennya Michelle. Dan guys, ternyata Michelle ini mengizinkan dan bersedia menampung Jessica setelah keluar dari penjara. Tepat di tanggal 18 Agustus 2016, Jessica ini keluar dari penjara dan tinggal di apartemen Michelle bersama Fabian dan kedua anaknya. Mereka bertiga tinggal bersama, aktivitas biasa yang seperti mereka lakukan seperti pesta narkoba dan minuman. Entah kenapa pada suatu ketika mereka bertiga itu menginginkan adanya pesta seks, dan yang menjadikan objek dari pesta seksnya itu adalah Victoria Martin. Awal dari pesta seks mereka dimulai dari Fabian dan Kelly. Mereka mencoba untuk memperkosa si Victoria berada di dalam kamarnya guys. Tetapi Victoria berhasil melawan dan berontak hingga berteriak-teriak meminta tolong. Dikhawatirkan teriakannya itu terdengar oleh tetangga. Akhirnya Fabian dan Kelly menghentikan aksinya. Lalu mereka melakukan siasat yang lebih bejat lagi guys. Mereka memanggil Victoria dari kamar untuk datang ke ruangan tengah. Lalu mereka memaksa Victoria untuk meminum alkohol dan menghisap sabu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar Victoria itu tidak bisa melawan dan berontak ketika diperkosa. Saat Victoria sudah dalam keadaan mabuk dan tak berdaya, disitulah guys akhirnya Fabian dan Kelly memperkosa bergantian si Victoria tersebut guys di hadapan ibunya Michelle. Dan dia malah menikmati pemerkosaan yang dilakukan oleh Fabian dan Kelly kepada anaknya. Dia tidak melakukan pembelaan apapun kepada si Victoria. Victoria di sana berteriak meminta tolong kepada ibunya, tetapi ibunya malah diam aja. Ternyata, walaupun Victoria itu sudah dalam keadaan mabuk, tetapi dia masih mampu memberikan perlawanan ketika akan diperkosa. Dengan cara dia berontak-berontak dan berteriak meminta tolong. Karena kesal dengan teriakannya Victoria, si Kelly itu guys dengan spontan dia langsung mencekek leher Victoria. Dan Fabian pergi ke arah dapur. Untuk apa? Untuk mengambil pisau. Ketika pisau itu sudah diambil, dia pergi lagi ke kamarnya si Victoria. Gak pakai basa-basi dong, ditusuk berkali-kali perutnya Victoria hingga tewas. Ketika mereka menyadari bahwa Victoria sudah tewas, akhirnya Fabian dengan Jessica membawa tubuhnya Victoria itu ke dalam kamar mandi guys. Lalu membaringkan tubuhnya itu di sebuah bathtub. Dan dilihat oleh Michelle. Karena mungkin dalam kondisi mabuk berat, di pikiran Michelle, si Victoria itu masih hidup. Dan itu merupakan adegan fantasi seks. Jadi Michelle ketika melihat itu, dia diam aja dengan senyum-senyum.
Lalu guys, Febian ini mencoba untuk memutilasi tubuhnya Victoria dengan cara memotong kedua tangannya Victoria guys. Karena dirasa sangat melelahkan, lalu Febian ini menghentikan aksinya dan dia mengajak Michelle untuk keluar dari apartemen untuk jalan-jalan menghirup udara segar dan meninggalkan Jessica sendirian di dalam apartemen itu. Pulangnya Michelle dengan Febian kembali ke apartemen. Ketika membuka pintu apartemen, Michelle itu kaget guys. Ternyata ada kepulan asap keluar dari kamar mandi. Segera Michelle lari menuju kamar mandi. Ketika sudah di kamar mandi, Michelle baru menyadari guys, ternyata Victoria itu sudah tewas dengan kondisi kedua tangannya sudah terpotong dan tubuhnya dibungkus dengan handuk lalu dibakar di dalam bathtub itu. Jadi guys, ketika Michelle dengan Fabian itu pergi meninggalkan apartemen, disitulah Jessica mulai membakar tubuhnya dari Victoria untuk menghilangkan barang bukti atau sisa bukti pembunuhan tersebut. Setelah mengetahui anaknya tewas dalam keadaan mengenaskan, lalu Michelle, Fabian dengan Jessica seketika itu terjadi keributan yang sangat besar guys. Ketika mereka dalam keadaan cekcok, tiba-tiba Jessica itu mengambil setrika dan memukul mukanya Michelle hingga berdarah. Karena kondisi di dalam apartemen itu sudah sangat tidak kondusif guys, mulai terdengarlah suara keributan dari dalam apartemen itu. Dan tetangga sekitaran sudah mulai risih dengan keributan itu. Lalu tetangga sekitaran apartemen menelpon pihak kepolisian untuk dilakukan pengecekan. Dan tepat di tanggal 23 Agustus 2016 jam 04.30 pihak kepolisian datang untuk melakukan pengecekan. Ketika polisi datang dan masuk ke dalam apartemen, polisi menemukan Michelle dalam kondisi yang berdarah-darah guys. Dan Febian sendiri bajunya penuh dengan darahnya Michelle. Guys, posisi di dalam apartemen itu sudah penuh dengan asap. Lalu pihak kepolisian mencoba mencari sumber asap tersebut guys. Dan ternyata dari kamar mandi itulah sumber asap tersebut. Polisi datang dan disitulah polisi baru menyadari bahwa di dalam apartemen itu sudah terjadi pembunuhan. Ketika sudah menyadari kelakuannya sudah diketahui oleh polisi, Jessica itu guys langsung kabur dengan melompat balkon apartemen. Ketika dia sudah lari, lalu dikejar oleh polisi dan berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Saat sudah di kantor polisi dan dilakukan interogasi guys, mereka bertiga ini sering berubah-ubah alasannya. Bahkan mereka bertiga ini saling menyalahkan satu sama lainnya. Ternyata guys, ketika pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan interogasi kepada tersangka, ditemukan beberapa fakta yang benar-benar gila guys. Fakta yang pertama guys, Michelle, ibunya dari Victoria ini, ternyata dia itu sering melakukan komunikasi dengan berbagai macam pria di sosial media. Dia menawarkan anaknya untuk pria-pria yang ingin mensetubuhi dan tidur dengan anaknya. Bahkan dikabarkan Victoria itu pernah digilir dua laki-laki sekaligus guys, di usianya yang 10 tahun. Dan Michelle itu guys merasa puas dan tersalurkan hasrat seksnya ketika melihat anaknya Victoria diperkosa oleh pria lain. Gila nggak? Fakta yang kedua guys, ternyata setelah dilakukan otopsi, Victoria itu telah menderita penyakit kelamin yang sangat menular. Itu disebabkan seringnya berganti-ganti pasangan suruhan dari ibunya untuk memperkosa Victoria. Fakta yang ketiga guys, adalah fakta yang paling benar-benar aneh. Menurut pengakuan dari Fabian dan Jessica, bahwa bukan mereka lah yang melakukan pembunuhan. Ketika mereka telah melakukan pemerkosaan kepada Victoria dan mereka dalam keadaan mabuk, tiba-tiba ada seorang pria masuk ke dalam apartemennya guys, lalu ikut memperkosa Victoria. Dan setelah memperkosa Victoria, pria tersebut membunuh Victoria. Awalnya pihak kepolisian itu tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Fabian dengan Jessica. Tetapi ketika pihak kepolisian melakukan olah TKP guys, ternyata ditemukan DNA. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata DNA itu tidak sesuai dengan DNA-nya Michelle, Fabian, dan Jessica. Dan DNA itu ternyata DNA yang dimiliki oleh seorang pria. Guys, dalam kasus kematian Victoria Martin ini, tersangkanya bukan 3, melainkan 4 guys. Walaupun pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan pencarian, tetapi untuk tersangka yang keempat ini guys, sampai sekarang masih menjadi misteri. Dan pihak kepolisian belum berhasil mengungkap siapa pelakunya.
Walaupun pihak kepolisian belum berhasil menemukan tersangka yang keempat guys, tetapi untuk Jessica, Michelle, dengan Fabian, mereka telah terbukti melakukan pemerkosaan, pelecehan seksual, bahkan menghilangkan alat bukti. Dan mereka divonis oleh pengadilan Amerika dengan hukuman yang berbeda. Ya, berikut antara lainnya. Lalu pengadilan Amerika memvonis 3 tersangka dengan hukuman yang berbeda. Yang pertama, Michelle Martin, ibu dari Victoria, divonis selama 12 tahun penjara. Dan Fabian Gonzalez, pacarnya dari Michelle Martin, divonis selama 15 tahun penjara. Sementara Jessica Kelly, sepupu dari Fabian Gonzalez, mendapat hukuman 50 tahun penjara. Dikarenakan dia baru saja keluar dari penjara dan melakukan tindak kriminal, sehingga masa hukumannya ditambah, tetapi bisa berkurang jika Jessica berkelakuan baik. Itulah guys kisah dan kasus dari Victoria Martin, anak perempuan berusia 10 tahun yang diperkosa, dimutilasi, bahkan dibakar oleh ibu kandungnya dan pacarnya guys. Semoga kisah dan kasus ini bisa sedikit menghibur kalian guys. Dan jangan lupa ikuti terus video gue ya. Oke?